Pemerintah daerah Kabupaten Kampar menggalakkan program ketahanan pangan dan menciptakan energi dalam rangka menghadapi kondisi pasca pandemi COVID-19 yang melanda selama 2 tahun iko. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol menegaskan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan Dek Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk menghadapi kondisi dunia saat iko yang harus dikuasai adalah pangan dan energi. Maka Kampar saat iko sedang mengembangkan produksi pangan dan menciptakan energi terbaru. Kamsol juga menjolekan untuk mewujudkan itu kasodonyo tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab pihak harus saling bersatu dan mendukung pemerintah daerah. Kamsol juga menyebut bagaimana program ketahanan pangan terlaksana dengan memanfaatkan kasodo potensi lahan kosong untuk ditanami tanaman yang bisa menunjang ketahanan pangan bisa terjamin. Sedangkan untuk energi, Kamsol bakal memanfaatkan kelapa sawit untuk menciptakan energi terbaru, contoh yang baru saja dilakukan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kecamatan Siak Hulu. Selain itu, Kamsol juga memanfaatkan desa kreatif untuk menunjang itu kasodo bagaimana Kampar lebih maju. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Pak, izin mandang Pak, izin mandang Pak. Pak, mandang Pak. Ke depan jadi 23 tahun. Nanti kata apa sebabnya Presiden berkata, kalau kita ingin menguasai dunia ini, dua yang harus kita baik. Pertama, kuasai pangan dan kuasai energi. Alhamdulillah kita akan menuju kedaulatan energi. Dengan sawit kita nanti yang mulai berkembang dengan baik, kita akan membangun B100. B100 akan mulai dibangun di Batam untuk after. Ke depan sekarang ini solar baru B30. Naik lagi B40 nanti ke B100 juga. Kalau tidak, seperti sekarang inilah ekonomi kita. Kemarin Sri Mulyani sudah mengumumkan. Jadi ini kontraktor sudah mulai mengeluh, dana belum cair Pak. Sudah itu SKPD sudah mulai mengeluh, ya kan? Nah, apa namanya, permintaan dana-dana terhambat, belum bisa pencairan karena triwulan ketiga kita belum turun dari besar. Kenapa? Saya meyakini ini faktor kenaikan minyak 3-4-5 kali lipat. Subsidi minyak kita berlipat ganda. Bayangkanlah, subsidi yang paling jelas tingginya itu kemarin Pak Sri Mulyani mengumumkan di gas. Gas harga 4.000, harga sebenarnya 18.000. Belasan ribu untuk mensubsidi gas itu sendiri. Bayangkanlah gas yang kita pakai sekarang. Kedua yaitu Pertalite, harga sebenarnya 18.000, harga sekarang masih 13.000, pemerintah mensubsidi juga. Begitu juga minyak Pertalite dan sebagainya. Sehingga yang 170 triliun dulu untuk subsidi membengkak menjadi 500 triliun lebih. Seperempat dana APBN kita dipakai untuk menutup subsidi. Nah, kemungkinan itu yang jadi persoalan besar saat ini. Kenapa dana kita makin menurun? Persoalan ini dipicu karena ketidakpastian global. Ini sudah diwanti-wanti Bapak Presiden. Waktu seminggu setelah kami dilantik, kami dipanggil ke istana. Kita menghadapi ketidakpastian global. Perang Ukraina ini belum tentu kita kapan berakhirnya, dan COVID-19 ini belum juga kita selesainya. Inilah yang memacu daripada persoalan ekonomi dunia, bukan persoalan ekonomi negara kita saja. Namun daripada itu negara kita masih termasuk cukup kuat untuk menangani hal ini, untuk menjaga situasi yang seperti ini. Percayalah, jangan kita pesimis, tapi kita tetap semangat. Jadi program pemerintah kami ke depan, bagaimana mendorong ketahanan pangan kita juga kuat. Sawit-sawit kita yang ada jangan dijual, karena kemudian ke depan sawit itu akan menjadi prioritas untuk pembangunan ekonomi kita. Karena perbandingan sawit Indonesia dan sawit Malaysia itu hanya 50% saja. Sawit Malaysia itu 22% daripada total CPO dunia. Sedangkan sawit Indonesia itu 58%. Jadi hanya 2 kali lipat. Padahal Pulau Malaysia itu tidak besar Pulau Sumatera, paling separuhnya. Yang ditanam sawit paling sepertiga Pulau Malaysia itu 20%. Kenapa dia bisa menghasilkan separuh dari sawit ini? Karena itulah mereka memiliki bibit yang unggul, mereka memiliki dengan cara pengolahan yang bagus.
Kalau sawit Indonesia mau masuk model dengan perlakuan dari sawit Malaysia, hasil realita mungkin 4, 5, 6 kali lipat dari sawit Malaysia itu. Nampak ke depan negeri kita ini akan makmur dan sejahtera. Itulah yang kita takuti dari negara-negara Eropa dengan perkembangan kita ini. Jika kita diadu domba dengan negara kita sendiri dan kita diadu domba dengan negara tetangga kita. Kedua, soalan hafiz Al-Quran. Tadi seperti yang didoakan oleh pendoa kita tadi, kita sudah memiliki hari ini 72 orang yang tercatat di pemerintah daerah hafiz Al-Quran kita. Dan hafiz ini akan kita jaga dan kita baik dan kita rawat mereka sebagaimana kita merawat Al-Quran. Alhamdulillah, kemarin kami baru membuka tabungan 2 juta per orang anak. Nanti akan kita beri santunan kehidupan bulanan kepada mereka sehingga mereka terjaga dan merawat dengan baik bagaimana kita merawat dan menjaga Al-Quran. Kenapa ini penting? Karena mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah umur belasan tahun sudah bisa hafal Al-Quran. Kita mengambil 30 juz ini semuanya bahasa 30 juz. Kalau yang mau ambil 10 juz, 20 juz, lebih dari ribuan orang yang ada di sini. 30 juz ini kita jaga karena ini betul-betul murni Al-Quran yang harus kita jaga. Anak ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga anak-anak kita ini, mudah-mudahan negeri kita ini juga mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita jaga dan kita rawat anak-anak kita dengan baik. Awal kita mencanakan program ini hanya 56 orang kalau tidak salah saya. Ya kan? Tapi sampai hari ini meningkat 72. Saya yakin masih ada lagi akan lapor. Dan ini akan kita sertifikatkan, akan kita SK-kan dan akan kita jaga beliau ini dan kita akan cari solusi bagaimana ke depan mereka untuk menjadi kehidupan selanjutnya. Selanjutnya, tadi yang saya sampaikan daripada COVID-19 juga kita akan berhati-hati ketidakpastian global akan mempengaruhi terhadap terkawinnya. Akhirnya akan mempengaruhi kepada proses ekonomi kita. Ya kan? Ekonomi saat ini memang tidak pasien global. Presiden berpesan kepada kita, lahan-lahan kosong tanami apa yang bisa dimakan dalam jangka waktu penanaman yang tidak terlalu lama, seperti jagung, umbi-umbian dan sebagainya. Ya kan? Tanam itu semua karena apa sebabnya? Karena kita tidak tahu kapan kejadian seperti apa di dunia ini. Persoalan yang kedua juga persoalan ekonomi tergantung dari UMKM kita. Kami telah membentuk forum UMKM. Dari forum itu dibentuk dengan koperasi UMKM. Kalau ada usaha kecil dari masyarakat ini produk-produk yang bisa diangkat dan dijual masukkan aja ke dalam forum itu Pak Hades ya. Dari forum itu nanti ada tim yang akan menilainya, yang akan memeriksaanya apakah ini bisa diangkat kembali, dan kita sudah akan bekerja sama dengan PT yang dibentuk oleh Wapres Berita namanya. Mereka itu nanti yang akan mengemas produk-produk ini masuk ke pasar global seperti ke marketplace, dan sebagainya, bahkan ke pasar ekspor yang ada itu semua. Mudah-mudahan SMKM kita sudah ada beberapa yang sudah mulai masuk ke arah sana. Kedua, yaitu desa kreatif penting, karena saya baru mendapat berita saja bahwa saya ditunjuk jadi Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Riau. Tapi saya belum diterima, tapi berita itu banyak tersebar di mana-mana. Mudah-mudahan desa kreatif ini bagaimana mendorong desa-desa itu kreatif dalam rangka mendorong ekonominya. Jadi Pak Kades, kalau Pak Kades sudah mendapat sertifikat desa mandiri, tidak bisa minta apa-apa lagi kabupaten. Jadi harus berusaha membangun ekonomi desa itu. Bapak bisa bekerja sama dengan perbankan, Bapak bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang ada, buat kemitraan untuk mendorong apa usaha yang bisa didorong di sini. Lihat potensi apa yang bisa kita dorong bersama. Bapak bisa buatkan seperti itu, dan kita bisa dorong dari sini memfasilitasinya itu. Desa mandiri itu desa yang mampu hidup dan mengembangkan dari kemampuan desa yang ada. Saya yakin betul kalau dari desa mandiri itu maju. Bahkan desa mampu di situ, tak akan mau menjadi anggota DPRD, pasti akan menjadi kepala desa bertahan terus. Kenapa sebabnya? Dia memiliki potensi mengelola dana yang ada. Jadi bukan dana yang didapat dari dana desa pemerintah, tapi dana hasil usaha desa itu sendiri yang bisa membangun desa. Jadi kepala desa ke depan itu diharap bukan tidak sebagai pemimpin dalam sisi pemerintahan, tapi adalah entrepreneur dalam membangun ekonomi yang ada di desa itu. Ya Pak?
Nah, jadi kalau Bapak ada kesempatan S2, kita sudah S2 ada. Nah, ada Bapak S3 luar biasa. Kita akan aplaus untuk Bapak S3. Nah, mungkin desa S3 tak mampu dan mandiri kan, ke depan membangun ekonomi. Kami siap memfasilitasi bagaimana Bapak perlu, bagaimana memaparkan, mengonsep usaha pengembangan dengan perbankan, kita pemerintah memfasilitasi. Saya rasa itulah yang beberapa dapat saya sampaikan dalam acara kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita laksanakan bersama, ya kan? Kekuatan ini mama alim ulama pun kita perlu kita jaga supaya apa? Supaya anak keponakan kita juga terjaga dengan baik, dan kita sebagai contoh kepada mereka. Apapun kelakuan mereka, itulah gambaran dari kita yang kuat. Mudah-mudahan ini dapat terjaga dengan baik. Saya kemarin pergi ke beberapa masjid, alhamdulillah senang melihatnya. Banyak anak-anak kecil dan anak-anak remaja itu ramai di masjid, mereka ikut pengajian, mereka mendengar tausiah dan sebagainya. Itu yang mulai kita akan terputus di kota-kota besar yang ada. Karena apa sebabnya? Pendidikan kita sekarang ini tidak lagi lebih banyak kepada bagaimana menumbuhkan budi anak, tapi bagaimana harapan orang tua mengejar pada nilai-nilai standar yang didapat oleh anak-anak. Orang tua lebih bangga anaknya 9 matematika. Orang tua lebih bangga anaknya dapat 10 IPA-nya. Anak-anak lebih bangga anaknya cita-cita jadi dokter, dapat sekolah dokter, tidak tahu bagaimana teknis satu kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang itu lupa. Makanya saya pernah berpidato di depan semua masyarakat Nasrani. Saya diundang di acara ulang tahun Rayuka. Dan di saya minta pidato tentang apa saja yang akan sampaikan. Jadi di dalam itu saya sampaikan 2 konsep dalam mendidik anak. Kita mau menjadikan anak kita seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin menjadikan dia seorang insinyur dan maka kita tidak tahu apa yang perlu kita siapkan. Kita leskan dia bahasa Inggris, kita ajarkan dia matematika, kita ajarkan dia IPA. 1, 2, kita menjadikan anak kita seperti apa yang dia inginkan. Jadi bahkan hanya menjadi ustaz sekalipun, bahkan menjadi guru ngaji sekalipun, tapi di depan kalau misalnya saya sudah bilang seperti itulah dia mau kita menjadikan. Dua-dua ini mempunyai karakter yang sangat berbeda. Ada yang sebagai contoh, tak perlu saya sebutkan nama. Saya berangkat ke Malaysia dengan sahabat saya lebih senior daripada saya. Oh, abang ke Malaysia, anak abang sudah jadi manajer di Malaysia, bekerja di perusahaan asing. Luar biasa, yang dulu di sekolah yang sekalian. Harapan-harapan kita baik. Biasanya dia kalau sama ke Jakarta dengan saya, dia selalu meminta hotel pertama, tinggal selama di mana? Saya tidak bisa juga. Nah ini kami turun dari pesawat, mana kita nginap abang tidak bisa. Abang menginap di rumah anak. Abang punya cucu. Kita telepon anak. Nah, abang sudah sampai di Kuala Lumpur sama Pak. Oh, kalau gitu Pak, ini saja lah. Saya mungkin bisa rapat sampai jam 10 atau jam 11. Kalau mungkin bisa pulang lebih cepat, ya kan? Jadi saya jumpai Bapak ambil saja hotel dulu di mana. Nanti malam kami jemput Bapak di sana. Kalaupun tak sempat kami malam ini, besok pagi-pagi kami sarapan bersama di hotel Bapak. Itu yang harus didapat dari tidak salahnya. Karena itu memang harapan yang ingin dicapainya. Akhirnya ya Bang sama kita pakai dalam. Saya tunggu aja di sini dulu. Baru orang tua. Padahal menelpon terbuka bicara mendengarkan itu tidak salah. Istrinya bekerja juga, kerjanya pulang malam, anaknya dititip kepada tempat penitipan. Dan itu memang proses kehidupan di kota besar. Kalau Lumpur itu yang terjadi. Karena apa sebabnya? Dia menginginkan anaknya seperti apa yang dia inginkan. Beda kalau kita menginginkan anak kita seperti apa yang dia inginkan. Dia akan setiap saat melapor apapun yang dilakukannya. Cobalah dilakukan itu semua. Dan itu saya berikan semacam ceramah pidato di hari ulang tahun Yayasan Rayuka. Dan setelah saya pidato kembali ke mobil, datang ibu itu bertanya, Pak, saya tidak tahu anak saya mau jadi apapun, dia tak pernah bilang saya pun tidak tahu dia mau jadi apa. Dan ada seperti itu, kenapa? Karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya bimbingan orang tua, ya kan? Dan kurangnya pergaulan bagaimana komunikasi yang baik dalam keluarga. Jadi penting anak-anak kita dididik di awal dalam keluarga itu. Itulah yang akan mengembangkannya. Karena di sekolah kita sekarang ini hanya menggerakkan otak kirinya aja.
Otak kanannya itu ada di rumah tangga. Kalau dulu makanya sekolah pendidikan dasar itu kenapa memang disebut pendidikan dasar? Karena pendidikan dasar itu untuk mendidik anak-anak dan mendidik gurunya hanya satu aja di kelas, guru SD, satu di kelas. Dia sebagai contoh panutan anak-anak. Itu Bu Handayani, ini Madio Mangankaso, Inaso Tokoloto. Di depan yang memberi contoh, di tengah yang membimbing, di belakang yang mendorong, memotivasi anak. Tapi itu sekarang apa sebabnya hilang? Mulai dari pola pendidikan kita. Makanya anak-anak kita sekarang jangan heran kalau ada anak kita panggil namanya apa. Kadang-kadang sampai orang tua lewat saja. Karena itu akan faktor proses pendidikan kita dan mungkin ini juga disebabkan oleh proses pengembangan anak. Dan ada usaha-usaha untuk supaya apa? Supaya generasi ke depan kita tidak bagus dan berkembang sebelum sumber daya alam kita ini habis. Mudah-mudahan ke depan Indonesia sudah bakal berubah undang-undang Cipta itu, mudah-mudahan dengan perubahan undang sistem pendidikan nasional menuju kepada arah yang lebih baik. Karena apa sebabnya? Jepang, bagaimana pun tak jelas agamanya, tapi bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana tata krama yang tetap sekarang tetap masih terjaga dengan baik. Sampai sekarang. Mudah-mudahan kita di kamar dapat menjaga adat istiadat kita dan anak-anak kita dapat ikut menjaga dan melestarikannya juga, dan ini merupakan akar budaya menuju kembang anak kita sebagaimana harapan kita bersama sesuai dengan falsafah negeri kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan tidak dalam penyampaian saya tadi. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan